Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soliwa-soliha kelas 4 SDIT Utsman bin Affan? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan memasuki materi syukur nikmat bagian yang kedua. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menyebutkan contoh perkembangan nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa teknologi. Siswa dapat membandingkan nikmat perkembangan teknologi dari zaman ke zaman. Siswa dapat menunjukkan cara mensyukuri nikmat dengan benar. Baik, siapkan alat tulis dan buku paket kalian ya. Oke, di pelajaran selanjutnya sebelumnya kita sudah mempelajari alat angkut tradisional dan akhirnya menuju kepada alat angkut yang modern. Baik, hari ini ada alat angkut udara pada zaman dahulu, yaitu merpati dan balon udara. Merpati untuk mengantar surat ya, atau disebut merpati pos, atau juga benda-benda ringan. Balon udara atau balon terbang ada, tapi belum sempurna. Artinya belum bisa dimanfaatkan untuk alat angkut jarak jauh ya, karena keterbatasan teknologi saat itu. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang memberikan sedikit ilmunya kepada hambanya di tahun 1100-an, di mana orang-orang Islam pada tahun tersebut sudah mempelajari yang namanya fisika, ilmu alam, teknologi, dan kimia, serta kedokteran. Sampai pada akhirnya, apa yang sudah dipelajari oleh orang-orang Islam zaman dahulu diteruskan oleh orang-orang Eropa yang sebagian besar agama mereka adalah kafir ya, sampai akhirnya ditemukannya mesin pada tahun 1800-an. Nah, ini contoh sebagian dari mesin teknologi canggih yang sudah ada pada zaman sekarang ya. Zaman sekarang itu hampir semuanya berdasarkan atau basically is mesin ya, semuanya serba mesin. Dari mulai kendaraan, motor, mobil, ya kan, alat elektronika, ada software komputer, ada mesin pabrik, mesin tekstil, alat pertanian, dan alat pertukangan. Semua menggunakan mesin dalam rangka untuk mempermudah dan mempercepat urusan mereka. Di kehidupan ini tidak ada yang sempurna. Segala sesuatunya ada sebab, ada akibat, ada kekurangan, ada kelebihan yang dimilikinya. Nah, mesin juga seperti itu. Walaupun alat modern, alat canggih tetap memiliki kekurangan, juga ada kelebihan yang bisa kita manfaatkan. Baik, kita cari dulu kelebihannya. Yang pertama, kelebihan mesin diantaranya adalah biaya produksi lebih ringan, ya karena cepat, ya. Jadi biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Yang kedua, cepat dan tepat waktu. Ya, dengan mesin kita bisa tentukan berapa jumlah yang kita inginkan dalam memproduksi suatu barang, juga waktu yang kita tetapkan. Yang ketiga, barang yang dihasilkan banyak. Ya, karena memang mesin ini prosesnya sangat cepat. Jadi berapapun yang kita inginkan, kita sudah tetapkan timingnya, waktunya, maka hasil yang diperoleh pun memuaskan. Bagaimana dengan kekurangannya? Pertama, semua mesin itu adalah benda mati ya. Maksudnya di sini mesin tidak bergerak sendiri. Ada komponen lain yang harus diikutkan. Contoh mesin motor. Apakah begitu saja dia dapat berjalan, kita dapat mengendarinya? Tidak. Mesin motor membutuhkan alat bantu pendukung lainnya, yaitu bensin atau solar ya, untuk mobil diesel misalnya. Nah, di sini selain kekurangannya yaitu mengeluarkan biaya lagi untuk bergeraknya mesin ini, selain itu juga menimbulkan polusi udara ya. Bayangkan misalnya di rumah kalian, dalam satu rumah misalnya paling sedikit punya satu motor, dan setiap keluarga setiap pagi keluar mengendarai motor tersebut untuk aktivitas mereka. Sudah kebayangkan bagaimana polusi udara di pagi hari yang segar itu, yang indah itu? Ya, tanpa kita sadari sebenarnya pagi hari kita sudah terpapar polusi udara ya, karena sudah kotor. Itu baru motor.
belum mobil dan yang lainnya. Yang kedua, mesin yang telah bergerak pasti akan menimbulkan suara, ya. Nah, suara itu juga bisa menimbulkan kebisingan, ya. Tuh suara yang keras, yang kencang, motor yang ngebut, mobil yang ya seperti itu akan menimbulkan kebisingan. Itu juga termasuk polusi suara. Yang ketiga, jika mesin rusak, maka proses produksi barang juga terhenti. Itu pasti. Ya, misalnya produksi membuat es krim. Ketika sedang mau dicelupkan ke coklat, salah satu mesinnya ada yang rusak. Automatically atau otomatis mesin tersebut semuanya akan berhenti. Ya, yang tadinya 1 menit menghasilkan 100 es krim, sekarang berhenti 5 menit. Berarti berapa? 500 es krim, ya, rugi waktu karena mesin yang rusak. Oleh karena itu, pengusaha bisa mengalami apa? Kerugian. Yang keempat, mesin membutuhkan tenaga ahli dan suku cadang. Betul, ya. Tidak setiap orang memahami tentang mesin. Harus ada tenaga ahli atau orang yang cakap dalam ilmu permesinan. Begitu juga dengan suku cadang. Setiap kita membeli barang, ya kita harus siapkan suku cadangnya. Bisa kita simpan atau kita beli mendadak ketika mesin mengalami kerusakan. Dan yang pasti ini membutuhkan biaya yang besar, ya karena suku cadang berarti membeli model yang baru untuk menutupi barang yang rusak. Yang kelima, mesin membutuhkan biaya dan sebagian masyarakat tidak mampu memilikinya. Iya, untuk memiliki mesin, memiliki kendaraan, memiliki barang elektronik, TV, dan yang lainnya itu membutuhkan biaya dan tidak semua orang mampu untuk memilikinya. Nah, disinilah konsep bersyukur kita. Apapun yang telah Allah berikan, Allah titipkan kepada kita itu semata-mata agar kita tambah bersyukur. Ya, tambah bersyukur untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam menggunakannya, memanfaatkannya. Sekarang kalian sedang di depan laptop misalnya, mendengarkan video pembelajaran ibu, atau di depan handphone kalian sedang memegang handphone, ya itu kalian harus syukuri. Banyak di antara teman-teman kalian di luar sana, ya harus berjuang untuk bisa belajar pada pagi hari ini. Ya, di masa pandemi seperti ini, teknologilah yang salah satunya menolong kita, ya, untuk mendapatkan ilmu. Makanya harus disyukuri, harus tetap semangat belajarnya, jangan disia-siakan. Oke, next. Selain mesin kendaraan, alat produksi informasi dan teknologi juga mengalami perkembangan, ya. Kalau dulu misalnya membajak sawah, kerbau dan manusia, akhirnya ada mesin traktor sama manusianya. Tapi bukan hanya mesin untuk keperluan apa ya, lapangan saja. Nah, teknologi informasi pun mengalami perkembangan seperti yang kalian sedang pegang sekarang. Ada laptop, ada handphone, televisi, radio, kamera, semua itu mengalami perkembangan teknologi. Alat sekecil itu seperti kamera bisa mengambil gambar dengan sedemikian indah. Dengan mudahnya kita hanya dengan mengklik ya di HP, kita bisa merekam suara, kita bisa membuat video, kita bisa membagikan video kita, menambah dengan gaya-gaya, dengan tambahan animasi yang lain. Masya Allah ya, begitu kuatnya dan begitu cepatnya teknologi yang berada di sekitar kita gitu. Makanya di sini kita harus bersyukur. Kalian dihadapkan pada teknologi yang tinggi. Apalagi sekarang masa pandemi seperti ini, ya, semua teknologi harus dimanfaatkan untuk tercapainya pembelajaran yang baik, ya. Zaman dahulu di kampung untuk memberitahu warga jika ada maling, ya, ada banjir, ada gempa atau informasi lainnya, mereka menggunakan apa? Kentongan, beduk atau bambu. Kalian bisa lihat di itu ya, di gambar yang samping kanan atas, itu ada beduk ya, biasanya sih ada di masjid. Kadang hanya sebagai pajangan saja. Kemudian kentongan. Kentongan sudah hampir punah ya. Biasanya sih zaman ibu kecil dulu suka ada di pos kamling, ditaruh tuh di bagian atasnya. Nah, nanti kalau ada informasi yang biasanya sih yang menegangkan ya informasinya, apa kebakaran atau ada maling atau apa, nah baru kentongan dipukul ya. Itu zaman dahulu. Zaman sekarang ya, sekarang ada alarm ya kan untuk menginformasikan satu musibah di perusahaan, misalnya ada kebakaran, alarm akan langsung berdering ya kan.
atau yang lainnya. Kekurangannya tetap ada ya, sama seperti mesin, teknologi juga mengalami kekurangan. Yang pertama, pembiayaan pembelian alat-alat modern mahal. Iya, untuk beli handphone sekarang pun tidak cukup uang 100.000 saja. Kita harus mengeluarkan uang jutaan untuk mendapatkan handphone impian kita. Laptop pun seperti itu, televisi pun seperti itu. Ya, dulu mungkin kita punya televisi yang segi yang kotak gitu kan, sekarang harus yang LCD ya, layarnya tipis dan sebagainya. Itu teknologi. Semua dulu handphone itu besar ya, seperti talenan. Tahu kan talenan buat ngiris cabai bawang ibu di dapur? Dulu, sekarang tidak ya. Dulu telepon itu di rumah, dipencet ya, dipijit, diputer ya. Bunyinya juga cuma satu, kering saja. Sekarang tidak. Ada handphone bisa dibawa mana-mana, sangat tipis, ada yang tipis sekali, ada yang menggunakan pensil, ada yang touchscreen. Semua itu adalah teknologi yang Allah berikan kepada kita. Ya, yang kedua, memiliki dampak buruk bagi kesehatan. Ya, ini harus diperhatikan nih, ya. Kalian sering melihat video pembelajaran dekat dengan HP, ya kan? Ini pasti ada dampak buruknya dari mata, telinga, otak, dan paru-paru. Oleh karena itu, kalian harus dukung juga dengan pola makan yang baik, 4 sehat 5 sempurna, banyak melihat tumbuhan hijau, banyak mengistirahatkan mata, ya. Jadi jangan melulu main HP, cukup untuk pembelajaran saja. Oleh karena itu, gunakanlah alat-alat tersebut dengan cermat dan untuk kebaikan. Ya, perhatikan. Tantangan ada di tangan kalian, kebaikan dan keburukan ada di tangan kalian. Jika kalian senantiasa memohon kepada Allah untuk selalu ditunjuk kebaikan, maka Allah akan tunjuki. Ya, tapi kalau kalian tidak bisa menjaga adab dalam memegang teknologi, syaitan bisa mengalihkan kalian untuk berbuat buruk. Ya, nauzubillah min dzalik. Semoga Bulia dan anak-anak kelas 4 dijauhkan dari perbuatan yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Oke, guys, jangan lupa senantiasa bersyukur atas anugerah yang Allah telah berikan kepada kita. Apapun itu sekecil apapun, ya kita harus bersyukur. Jangan lihat yang di atas, tapi lihatlah yang di bawah. Jika kita punya HP seperti ini, bersyukur. Jika kita belum punya laptop, kita bersyukur. Mungkin bisa jadi kita tidak amanah jika diberi laptop sama Allah, ya. Artinya kita bersyukur dalam keadaan apapun dan selalu memanfaatkan apapun yang ada yang Allah berikan untuk kebaikan. Nah, itu yang utama, ya. Say hamdalah, alhamdulillah. Materi hari ini sudah selesai. Biasakan bertanya, mencatat, dan mengulang materi yang sudah Ibu berikan. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Barakallahu fiik, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.